险。你们史莱克能够挡住我们？阻止他们出兵救援。你的秘密，橘子会不会告诉了你假情报？小心再豁出去了，这群混斗士有来无。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bagian akhir dari Solen 2 episode 164 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana setelah Yuho pergi menuju kerajaan Doling, Yuho akan terlibat langsung pertempuran dengan pasukan kerajaan Ryu. Bagaimana kelanjutan cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, setelah melesat ke arah kerajaan Doling, Yuho kemudian segera mengaktifkan deteksi kemampuan motor spiritual untuk mengetahui wilayah mana yang akan diserang oleh kerajaan Ryu. Dalam perjalanan, Yuho juga teringat dengan Ditian dan merasa penasaran apakah Ditian mampu untuk mengalahkan para master jiwa jahat. Yuho berharap jika Dewa Binatang Ditian mampu untuk mengalahkannya. Meski Ditian sering mempersulitnya, namun Yuho sadar jika tujuan utama Ditian hanya untuk melindungi hutan Stardo. Yuho kemudian teringat dengan tawaran Jushi sebelumnya untuk membunuh Su Tianran, sehingga benua ini akan tenang selama 10 tahun. Yuho sadar jika tidak ada satupun kerajaan yang mampu untuk menghadapi kerajaan Matahari Bulan. Sementara itu, kerajaan Ryu kembali bergerak maju mendekati perbatasan kota Shrek, sehingga membuat daerah perbatasan kota Shrek menjadi semakin tegang. Dikarenakan Yuho tidak terlihat berada di tempat ini, para tetua kemudian merasa penasaran di mana Yuho saat ini. Elder Swan memberitahu jika Yuho saat ini sedang menjalankan misi rahasia yang telah dia berikan. Meski Yuho telah memberitahu jika pasukan kerajaan Ryu tidak akan menyerang kota Shrek, namun Elder Swan tetap bersiap untuk mempertahankan kota Shrek. Dikarenakan waktu yang diberikan oleh Jushi hanya tersisa 3 hari, maka perbatasan kota Shrek menjadi lebih tegang daripada sebelumnya. Pada saat ini, pasukan elit dari kerajaan Doling dan kerajaan Xingluo juga telah berkumpul di benteng kota Shrek. Sementara peralatan jiwa milik Sekte Tang juga telah dipersiapkan untuk memperkuat benteng kota Shrek. Bahkan 3 kelompok insinyur jiwa Sekte Tang juga berada di tempat ini. Setelah mengetahui jika pasukan bantuan dari 2 kerajaan telah tiba di kota Shrek, membuat Jushi merasa sangat senang, yang dimana rencana yang telah dia susun sebelumnya berjalan dengan lancar, sehingga kerajaan Doling akan segera hancur. Sementara itu, setelah mengetahui jika pasukan kerajaan Ryu belum juga menyerang kerajaan Doling, membuat Yuho merasa terkejut. Yuho beranggapan apakah Jushi telah menipunya. Namun Yuho segera memposisikan dirinya sebagai Jushi. Jika Yuho menjadi Jushi, pasukan kerajaan Ryu hanya akan mengirimkan 3 kelompok pasukan elit. Hal itu masih belum bisa menerobos benteng pertahanan kerajaan Doling. Sehingga satu-satunya cara untuk menjatuhkan kerajaan Doling hanya dengan cara meretasnya. Setelah memikirkan hal ini, membuat Yuho teringat dengan kejadian sebelumnya di kota Ryu, di mana Yuho telah menggunakan ruang spasial untuk menghancurkan satu persatu wilayah kerajaan Ryu. Sehingga Yuho menduga jika Jushi telah meniru strateginya untuk menyerang kerajaan Doling. Sementara tujuan utama Jushi bukan untuk menghancurkan kerajaan Doling, melainkan langsung menyerang ibu kota dan menargetkan keluarga kerajaan. Setelah mengetahui tujuan Jushi yang sebenarnya, seketika membuat Yuho merasa cemas dan segera pergi menuju ke ibu kota kerajaan Doling. Yuho mengetahui ketika kerajaan Doling mengirimkan pasukan bantuan ke kota Shrek, maka wilayah ibu kota menjadi pusat yang paling lemah. Sehingga dengan tidak adanya master jiwa kuat, pasukan ibu kota tidak akan mampu bertahan lebih lama. Yuho kemudian mengakui kemampuan Jushi sebagai permaisuri perang. Yuho mengakui meski rencana ini terlihat sederhana, namun sangat menakutkan. Sehingga dengan situasi seperti ini, membuat Yuho merasa sedikit cemas untuk mengubah situasi perang. Jika strategi seperti ini sudah diatur oleh Jushi sebelum pasukan kerajaan Ryu tiba di kota Shrek, maka pasukan utama kerajaan Ryu memiliki banyak waktu untuk menyusup ke kerajaan Doling. Sehingga waktu 10 hari yang diberikan oleh Jushi hanya untuk mengulur waktu.
Meski telah mengetahui tujuan utama Jushi, namun Yuho sadar jika dia mungkin sudah terlambat, sehingga Yuho berharap jika dia masih memiliki waktu untuk menyelamatkan ibu kota kerajaan Doling. Setelah terbang mendekati ibu kota, Yuho kemudian mulai merasakan banyaknya kekuatan jiwa dari pasukan kerajaan Ryu. Namun ketika Yuho telah berada di atas ibu kota, Yuho merasa terkejut melihat pemandangan di bawahnya. Yuho dapat melihat dengan jelas jika seluruh kota telah terbakar. Bahkan istana kerajaan juga ikut terbakar. Pada saat ini, aura niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari wajah Yuho, sehingga Yuho langsung turun ke pusat ibu kota. Yuho kemudian melihat insinyur jiwa mata iblis jahat dan insinyur jiwa naga, yang dimana keduanya merupakan insinyur jiwa terbaik dari kerajaan Ryu. Yuho kemudian melepaskan deteksi mata spiritual ke segala arah dan melihat penyebaran alat jiwa tidak jauh dari kota. Sehingga Yuho berniat untuk menghancurkan alat jiwa tersebut, kemudian mengurung pasukan kerajaan Ryu. Setelah membuka gerbang spasial dan mengeluarkan beberapa anggota yang telah dia bawa, Yuho kemudian langsung melesat untuk menghancurkan semua alat jiwa milik kerajaan Ryu. Sesaat kemudian, Yuho langsung membantai satu persatu pasukan insinyur jiwa. Tidak berselang lama, aura dingin segera menyelimuti tempat tersebut. Dengan atribut es tanpa batas, Yuho kemudian langsung menyerang para master jiwa dari pihak musuh. Bahkan, Yuho juga menggunakan kejutan serangan mental untuk menjatuhkan pihak musuh. Setelah menghabisi para master jiwa di tempat ini, Yuho kemudian segera membuka penghalang alat jiwa, sehingga rekan-rekan Yuho bisa memasuki tempat ini dan meminta Susanshi untuk berjaga di tempat ini, yang dimana Yuho berniat untuk membawa Tang Wutong ke pusat kota Doling. Yuho mengetahui jika di tempat itu terdapat dua elit pasukan kerajaan Ryu, sehingga kota Doling pasti dalam keadaan bahaya. Yuho kemudian meraih tangan Tang Wutong untuk pergi menuju kota Doling. Ketika berada di udara, Tang Wutong merasa penasaran kenapa kekuatan mereka berdua tidak lagi saling terhubung. Namun Yuho beranggapan jika hal ini mungkin disebabkan karena dirinya telah memiliki inti jiwa kedua. Sehingga Tang Wutong kemudian bertanya apakah dia juga harus memiliki inti jiwa Yin Yang untuk bisa terhubung dengan kekuatan jiwa Yuho. Namun Yuho mengatakan jika dia juga tidak mengetahui hal ini, karena dirinya merupakan manusia pertama yang memiliki inti jiwa Yin Yang, sehingga Yuho tidak bisa memastikan hal tersebut. Yuho beranggapan jika mereka berdua nanti bisa mencobanya, namun mereka masih bisa menggunakan teknik fusi roh pelindung. Setelah tiba di pusat ibu kota Doling, hati Yuho kemudian langsung tenggelam, yang dimana seluruh bangunan di tempat ini telah habis terbakar. Bahkan Yuho juga melihat jika istana kerajaan Doling telah habis terbakar. Setelah mengetahui jika kerajaan Doling benar-benar hancur, seketika membuat emosi Yuho langsung meledak, sehingga Yuho langsung melepaskan deteksi mata roh spiritual ke segala arah. Setelah melepaskan deteksi mata roh spiritual, Yuho kemudian menemukan 10 titik pasukan musuh, sehingga Yuho kemudian langsung mengikuti pasukan mata iblis jahat. Pasukan mata iblis jahat kemudian membuat Yuho teringat dengan kejadian di kota Sunrise sebelumnya, yang dimana pada saat itu Wang Geer mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Yuho, sehingga Yuho sangat membenci pasukan mata iblis jahat. Setelah teringat dengan hal itu, Yuho kemudian langsung mengayunkan cakar terong emas ke arah pasukan musuh. Meski pasukan iblis jahat menyadari serangan dari pihak musuh dan langsung memblokir serangan tersebut menggunakan perisai alat jiwa, namun perisai alat jiwa tersebut langsung hancur, sedangkan pasukan iblis jahat langsung tewas dalam waktu singkat. Bahkan setelah Yuho melepaskan beberapa tebasan secara brutal, 200 pasukan kemudian tewas dalam waktu singkat. Tidak berselang lama, setelah menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres, pemimpin pasukan mata iblis jahat kemudian langsung memerintahkan pasukannya untuk terbang ke udara. Meski kota Doling telah hancur, namun pasukan Doling yang tersisa masih berjuang untuk menghadapi musuh. Sementara Yuho mampu melihat jika terdapat 6 master jiwa melayang di udara. 2 di antara mereka merupakan pemimpin pasukan, sedangkan 4 sisanya merupakan wakil komandan. Tidak berselang lama ketika Yuho sedang mengamati dengan tenang dan menunggu tanpa melakukan hal apapun. Para pasukan musuh yang tersisa segera berkumpul dengan pemimpin pasukan. Setelah menyadari jika pasukannya yang tersisa tinggal sedikit, membuat wajah pemimpin pasukan menjadi suram. Yang dimana komandan pasukan mata iblis jahat saat ini bernama Xia Xuanchen.
sedangkan pasukan komandan naga bernama Su Tianyuan. Orang ini merupakan anggota keluarga kerajaan Ryu sekaligus merupakan sepupu dari Su Tianran.